Hai semuanya, perkenalkan nama aku Kayla Lavita Clarissa dari kelas 11-12 SMA Negeri 8 Pekanbaru. Nah jadi di video kali ini aku mau membuat nih tutorial gimana cara bikin aplikasi belajar yang lucu, bermanfaat tentunya ya. Dan cara membuatnya itu sangat-sangat gampang, fun dan cocok banget untuk pemula. Cuman menggunakan MIT Inventor nih guys. Nah jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk saja kita mulai. Semangat. Nah jadi kira-kira seperti ini tampilan awal aplikasinya. Di situ di fitur atas ada hello. Hello itu nanti untuk ada membunyikan suara, dan di situ ada tombol next tadi. Nah ini adalah untuk to-do list. Misalnya nih kita mau punya tugas mengerjakan tugas matematika, tinggal kita submit. Mau tugas apapun to-do list, mencuci baju misalnya, kita submit. Kalau misalnya kita mau hapus, kita tinggal tekan aja nanti guys. Nih masih ada tugas setrika baju sekolah, kita submit. Kalau udah selesai tinggal kita tekan-tekan hapus. Nah mau kita next, terus kita balik lagi. Nih dia masih tetap muncul, masih tetap ada to-do list kita. Nah, lalu kita next. Di sini ada 3 fiturnya, yaitu untuk to-do list tadi, dan timer, dan untuk aplikasi menghitung langkah untuk jalan santai kita. Jadi ibaratnya kalau kita selesai belajar, kita bisa istirahat sambil jalan gitu kan, untuk refreshing gitu. Nah, di sini kalau misalnya aku mulai jalan, nah, aku di sini stop. Nah, dia berhenti. Kalau kita mau reset, kita bisa reset. Terus balik lagi. Nah, kira-kira seperti itu guys aplikasinya. Nah, kalau yang ini adalah fitur timer tadi. Misalnya nih kita mau belajar dalam 10 detik. Kita tekan start, dia akan hitung mundur. Dan kalau dia udah di angka ke-1, dia akan bunyi kayak bell gitu. Nih. Nah, dia akan berbunyi musik. Terus kalau kita mau ulang, kita matikan, kita stop. Begitulah cara kerjanya guys. Mau berapa kita buat berapa jam dan juga berapa menit, dia akan berfungsi seperti itu. Nah jadi dalam kita membuat aplikasi itu tentunya hal yang pertama kita buat itu adalah membuat desainnya, apalagi di bagian menu. Karena misalnya kalau kita membuat aplikasi, mau apapun aplikasi itu kayak aplikasi game, aplikasi belajar, pasti ada bagian menunya. Dan untuk desainnya sendiri kalian bisa buat di Canva, sekarang udah banyak aplikasi. Dan aku sendiri menggunakan AI guys. Jadi sekarang itu udah serba gampang. Dan jangan lupa juga buat judulnya. Misalnya kayak aku buat nama aplikasi itu namanya Bliss Study. Jadi aku buat desainnya itu dengan judul nama aplikasiku sendiri. Nah jadi pertama kalian bisa search yang namanya nih aplikasi Inventor guys. Lalu setelah itu kalian tekan yang di sini untuk membuat aplikasi Create Apps. Nah sebelumnya aku udah pernah coba buat aplikasi-aplikasi. Nah setelah itu kalau kalian membuat aplikasi baru di sini bisa tekan New Project. Sebentar. Nah lalu setelah itu diminta untuk membuat nama projectnya. Terserah kalian mau buat apa. Misalnya aku mau buat projectku itu namanya apa ya? Study lah, karena aku udah buat Bliss Study tadi. Nih oke. Nah ini tampilannya dengan project baru kita. Karena sebelumnya aku udah buat nih, jadi aku tinggal salin aja semua project elemen-elemennya dan juga blocksnya tinggal aku ikuti dan aku pindahin ke project baru kita. Mana tadi? Ini. Nah jadi di sini ada designer dan juga blocks. Jadi di designer inilah kita mendesain tampilan untuk aplikasi kita. Nah kita bisa scroll ke bawah dulu. Nah di sini ada media nih. Kalian bisa lihat ya di sini ada media. Di sinilah kita bisa mengupload file seperti yang untuk musiknya, untuk gambar-gambar. Di sini kita masukinnya di media. Dan filenya. Terus di sini ada kan udah masuk nih. Terus tekan background image-nya dan masukinlah. Oke. Dah. Nah, langsung keluar kan guys. Nah jadi di project sebelumnya itu aku buat
di sini tuh untuk musik. Terus di sini tuh next. Nah, supaya dia teratur, kita harus menggunakan vertical arrangement dan horizontal arrangement. Untuk penggunaannya itu seperti gini, guys. Di sini kalian bisa cari dulu vertical arrangement. Ini udah masuk di sini. Nah, terus setelah itu di bagian sini buat semuanya itu 100%. 100%. Oke. Ini juga 100%, guys. 100%. Nih. Nah, jadi dia benar-benar menutupi semuanya. Nah, lalu di sini kalian masukin horizontal arrangementnya. Nih, kalian masukin 2 buah. Aduh, susah banget. Nah, ini tinggal kalian geser aja ke dalam screennya. Udah jadi 2. Nah, untuk kotak di atas itu kalian buat width-nya itu fill parent. Oke. Nah, jadi kayak gini. Sementara yang untuk kotak di bawahnya ini kalian buat untuk mana sih kursornya? Width-nya itu sebesar 100%. Nah, jadilah begini. Jadi di atas kalian bisa masukin button atau tombol satu, di sininya juga bisa. Jadi dia terbagi 2, nggak nempel gitu kan. Oke, jadi kalian tinggal masukin buttonnya di sini dan juga di sini. Nah, jadi aku buat button yang di atas ini untuk kayak ibaratnya hello gitu kan, untuk memunculkan musiknya gitu kan, musik relax penenang. Nah, yang di sininya itu untuk menu next. Nah, sebenarnya di sini kalian bisa atur terserah sih, tapi contohnya aku buat satu ya. Misalnya untuk menu back. Nih. Di sini kalian bisa ganti background colornya. Di sini kalian bisa lihat. Nih. Untuk backgroundnya terserah. Misalnya aku mau pakai warna magenta. Nih, magenta nih. Nah, terus kalian mau boldkan fontnya bisa atur size-nya. Aku di sini berapa ya aku buat? Di sini aku buat font size-nya itu 25. Bentuk shape-nya oval. Terus bisa tinggal dibuat text color-nya itu warna hitam aku buat dan center. Oke, tinggal kita buat aja nih. Tadi 25 kan? 25 biar agak besar. Sebenarnya bisa diperkirakan aja sih. Nah, sebesar inilah. Terus di sini juga untuk fontnya kalian bisa pilih sesuka kalian nih, guys. Kayak di sini yang udah tersedia itu sans serif. Aku misalnya pakai serif. Kalian misalnya mau udah punya font sendiri, kalian bisa juga upload filenya di sini. Nanti kalian tinggal pakai. Nah, shape-nya aku mau buat di sini yang oval. Nah, jadinya kayak gini, guys. Kelihatan nggak sih tadi? Oke. Nah, jadilah kayak gini. Jadi kalian bisa atur sesuka selera kalian. Nah, di sini kan tadi aku mau buat tombol untuk hello. Jadi pokoknya terserah kalian mau dibuat gimana. Tada, udah jadi. Sekarang kita tinggal masukin musiknya untuk yang bagian hello. Nah, terus kalian bisa tambahkan dari palette ini player dan juga sound. Nah, di sini udah aku masukin. Dan ini kayak nggak terlihat gitu nanti di screennya karena dia non visible. Tuh, non visible component. Oke, sekarang kita masukkan MP3-nya untuk lagunya. Bebas aja sih mau pakai atau enggak. Oke, udah terinput ya. Sekarang kita masukin MP3-nya itu ke player dan sound. Nah, di sini di playernya tuh, di source-nya itu kalian masukin MP3-nya yang udah tadi kalian input ya. Volume itu bisa kalian atur. Aku misalnya buat 100. Dah. Jangan lupa di bagian ini sound-nya juga dimasukin. Nih, udah masuk ternyata. Oke, udah siap semuanya. Baru kita masuk ke bagian blocks-nya, guys. Nih, ini kan ada blocks nih, tuh. Nah, disinilah kita membuat
kayak semacam codingnya gitu. Ini kita hapus dulu. Nah, sebelumnya di bagian desainer tadi kita kan ada buat tombol-tombol nih. Ini untuk tombol hello, untuk sekedar untuk memulai menghidupkan lagunya. Terus di bagian bagian sini, oh iya kok back sih next. Karena kan kita mau next ke selanjutnya ya. Kenapa jadi back? Nih. Di sini kan ada rename. Nah, di sini kalian buat dari button 2 ini jadi misalnya next button. Tuh. Nah, dia jadi next button. Di sini kalian bisa lihat kan. Nah, begitu juga untuk button 3 aku. Blocks-nya. Nih, di sini lah tampilan blocks-nya tadi kan. Jadi aku mau buat di sini logiknya itu guys, dimana kalau misalnya kita tekan hello button tadi, barulah kayak hidup gitu lagunya, kan itu tujuan kita kan. Nah kalau udah ditekan tombol next, berarti lagunya itu mati. Nah, jadi tadi kan aku tekan yang hello button, sekarang aku mau buat soundnya itu hidup, terputar nih. Terus kalau misalnya ketika next buttonnya ini diklik, maka mana nih, lagunya itu mati. Setelah itu aku mau buat kalau misalnya tekan tombol next, maka lanjutnya itu ke screen kedua. Jadi aku mau buat dulu, tambahkan screen barunya, screen 2 di sini. Nih. Tinggal ditunggu aja ya. Nah, ini dia. Aku udah buat, balik lagi ke screen 1 tadi di bagian boxnya. Nah, sekarang aku tinggal buat yang ketika when next button click. Di sini kalian cari di bagian kontrol ya guys. Di bagian kontrol ini pilih nih open another screen. Jadi kalau ketika kita klik next, maka terbukalah screen kedua. Nah, kira-kira beginilah cara pengerjaannya. Nah, jadi kayak gini guys. Ini tadi aku baru coba sambungin pakai apa sih namanya? AI Companion yang kalian download di HP kalian, MIT-nya. Nih. Next. Kalau ditekan next nanti ini barulah ke screen 2, tapi ini belum bisa karena belum kita buat screen 2-nya. Oke, langsung aja ya. Nah, jadi ngikutin project aku yang lama, aku buat sebenarnya terbalik sih. Di sebelumnya itu aku buat to-do listnya dulu, baru yang ini. Jadi untuk project barunya itu aku kayak pengen membuat yang ini dulu nih. Jadi di sini kayak terbagi 4 aku buat to-do list, timer, sama untuk menghitung langkah dan balik lagi ke menu. Oke. Untuk membuat ini tuh supaya teratur kita butuh 4 kotak kan. Jadi ya di sini lumayan banyak sih nanti elemen-elemen untuk desainnya. Kalian ikuti aja ya. Nah, jadi pertama kita masukin dulu vertical arrangement ke screen 1. Nih, tinggal kalian search aja nanti dia keluar. Tarik. Nah, lalu setelah itu kita buat width sama height-nya itu fill parent. Nih. Di sini kalian harus ikuti betul-betul ya. Nah, setelah itu buat di sini center dan juga mana nih? Vertikalnya juga center. Jadi semuanya itu harus center. Nah, jadi dia terisi penuh kan. Setelah itu kita masukin 2 buah horizontal arrangement di dalam vertical arrangement ini. Nah, tinggal kita masukin aja nih horizontal. Masukkan sebanyak 2 buah ya, geng. Nah, setelah itu
Setiap horizontal arrangement ini, setiap kotak ini kita setting, dimana weights-nya ini kita buat fill parent. Nih, fill parent nampak nggak? Nih, fill parent. Dan juga untuk height-nya itu harus buat 50% ya. Jadi dia setengah-setengah gitu. Kita mau buat 2 kotak dulu, 2 kotak atas bawahnya. Biar masing-masing horizontal arrangement-nya itu ambil setengah layar, guys. Ini tujuannya. Nah, begitu juga untuk yang kotak di bawah ini. Nih, di kotak ini juga kalian buat width-nya itu fill parent. Lalu untuk height-nya itu sebesar 50%. Nah, jadinya seperti ini, terbagi-bagi setengah layar. Nah, lalu karena kita mau membuat 4 kotak, kita masukkan lagi di setiap horizontal arrangement-nya itu adalah vertical arrangement-nya. Nah, kita masukkan dalam setiap horizontal tadi itu ada 2 vertical arrangement. Setiap kotak itu kita buat weight-nya itu sebesar 50%. Lalu untuk height-nya itu fill parent. Lalu setelah itu buat semuanya ke center. Nah, jadi kira-kira begini, terus kita tinggal buat untuk tiap kotaknya. Nah, jadi ini tampilannya 4 kotak itu. Udah kita buat ke center, height-nya fill parent, dan juga weight-nya 50%. Nah, masukinlah gambar-gambar yang kalian ingin masukkan di media. Setelah itu tinggal kita masukin aja ke dalam kotak-kotak ini. Nah, jadi kalian masukkan dari komponennya itu image atau gambar di setiap kotak-kotak ini. Nah, di image ini, image 1 nih, kalian masukinlah picture-nya. Sini aku mau buat to-do list-nya dulu. Oke. Nah, langsung keluar dia. Ini tinggal kita buat aja untuk height dan width-nya itu fill parent supaya dia kelihatan semuanya. Ini juga. Nah, terus kalian tinggal masukin aja gambar-gambarnya. Nah, jadi kayak ginilah tampilannya. Udah kita masukin setiap kotak itu 4 gambar. Lalu setelah itu kita masukin tombol atau buttonnya di tiap kotak ini. Misalnya di sini kayak untuk bagian to-do list, untuk bagian timernya, bagian penghitung jaraknya, dan untuk di sisi kanan paling bawah ini untuk menunya aja. Dan setelah itu kalian tinggal edit-edit aja sesuka kalian. Nah, tampilannya, tapi aku buat untuk tombol menunya itu beda sendiri warnanya supaya dia lebih ada perbedaannya. Nah, untuk button-buttonnya juga seperti to-do list yang lain kalian rename juga ya, agar lebih mudah dalam membuatnya di blog nanti, biar kita nggak bingung.
kan screen 2, berarti ini screen 3, screen 4, dan ini screen 5. Terus ini balik lagi ke screen 1. Nah, setelah itu kita pergi ke screen 3. Screen 3 ini kita buat untuk to-do list. Oke, seperti ini. Di screen 3 ini tekan yang designer. Terus di sini kalian masukin dulu upload untuk kayak wallpapernya gitu lah. Desainnya bebas. Di sini tinggal tambahin aja wallpapernya. Terus buat backgroundnya masukin gambar yang tadi baru kalian input. Nah, aku buatnya di sini pakai nama aplikasi yang aku buat itu Bliss tadi. Terus di situ kalian masukkanlah vertical arrangementnya itu aja, ada sebanyak 2, tapi masukkan dragnya 1 aja, nanti tinggal di copy paste. Lalu setelah itu yang kotak ini buatlah left-nya tuh center 3. Setelah itu ya ini fill parent, maksudnya automatic. Nah, lalu setelah itu width-nya itu ada 95%. Nah, setelah itu baru di copy paste. Setelah itu ini tinggal di copy paste kayak gini. Setelah itu masukkanlah buttonnya dalam. Oke, biar cepat, kalian tinggal tambahin beberapa komponen, yaitu text box, list view, dan TinyDB. Serta button satu lagi itu untuk submit, guys. Jadi nanti to-do listnya itu kayak kita mengetikkan apalah list kita, terus kita submit gitu. Pokoknya kalian sediain ya. Di sininya to-do listnya. Lalu setelah itu kalian buat lagi button satunya lagi untuk mensubmit. Tinggal kalian edit aja, terus ubah tagnya jadi submit. Nah, setelah itu untuk elemen list view, nih kalian masukkan elemen list view-nya. Itu colornya terserah warna apa, fontnya buat 20 dua-duanya. Dah, itu aja. Warnanya, bentuknya, warnanya terserah. Di sini aku pakai warnanya itu magenta, makanya kan misalnya di sini dia warnanya magenta. Nah, jadi setelah itu masukkan TinyDB. Nah, TinyDB ini adalah dia non-visible component, jadi kalian nggak bisa lihat di screen-nya. Nah, ini dia. Jangan lupa masukkan ini untuk nulisnya nanti. Ya. Setelah itu ini blocks-nya. Wow, banyak banget. Nah, di sini tekan yang variables, terus tekan yang initialize global name. Sini kita ganti aja name-nya ini jadi task supaya memudahkan. Terus setelah itu tekan list, terus pilih create empty list. Nah, setelah itu kita tekan untuk button submit. Jadi dimana when submit click itu kita add items to list. Kita tekan list, kita pilih ya, ini. Nah, setelah itu tekan get global task. Ini. Nah, setelah itu kita pilih yang logiknya itu yang text box. Terus pilih yang text box. Kenapa? Itu ribunya tinggi-tinggi antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ada di situ kayak sistem yang tidak apa ya? Iya,
Jadi setiap kami masuk ke situ pasti mulai di BK ini pun kami amplopkan itu Mana ya? gitu. Ada apa di situ ada guru BK-nya yang masuk muda. Ya ujung-ujungnya memang guru. Ya tapi kalau kami lebih bagus kayak gitu daripada ini terang-terang, ya kan? Ya kan langsung terang, Pak, kasihlah itu, apanya. Kalian pilih yang Uang capek kami, langsung gitu kan lebih bagus. TinyDB. Call TinyDB yang store value. Nih. Nah, buat dulu di sini bentar. Setelah itu pilih yang teks. Dikasih uang gorengan kami, gitu kan? Ya kami amplop. Untuk tagnya itu masukkan Beli gorengan sama staff-staffnya itu DB task. misalnya 200 nanti. Bebas aja sih sebenarnya. Jika sama dengan Nah, apa setelah ini itu, sekolah minggu ini. pilih yang ini, Dari ini, get dikasih global ini, task. dari Ini desa tinggal 1 di juta. duplikat aja, terus pilih ke sini. Nah, terus yang ini masukkanlah ke dalam when submit, klik ini. Setelah itu kita masukkan lagi list view. Nih di list view ini pilih yang set list view 1. Set list view 1 yang elemen. Baru Nih kalau yang apa namanya? elemen Ini kan sampai perpisahannya aja nggak ada SMA 2 itu sekarang. Karena di situ banyak orang Batak, jadi tahun-tahun. lalu pilih yang get global task. Ini tinggal di duplikat juga. Pemerintah melarang perpisahan di hotel gitu. Akhirnya sekolah itu menyediakan perpisahan. Nah, Karena nggak bisa. setelah itu Udah kalau di sekolah nggak usah perpisahan kan? Di sini juga nggak. kalian pilih Jadi nggak perpisahan ya SMA 2 itu. when list view 1 Iya. after Dari dulu. picking. Nih, setelah itu Langsung pilih yang list yang bagian remove. Nah, di sini remove nih. Ini untuk meremove-nya. Kalau udah diklik dia itu terremove sendiri. Nah, habis itu ini diduplikat lagi. Setelah itu masukkan ke dalam sini. Setelah itu kita pilih yang list view 1. Ini kalau nggak salah warna hijau. Warna hijau. Nggak tahu di hotel. Di mana perpisahan di SMA 8 nggak? Di sekolah kan? Nggak tahu juga sih. Kalau dulu di hotel kan. List view 1. Iya. Rata-rata di sekolah. Soalnya kan dari zaman dulu kan perpisahan di sekolah-sekolah. Kalau swasta, iyalah. Ini Nah, orang itu mandiri kan. list view 1. Terus ada dulu kayak kami lah dulu sama Apa tadi ya? Nih, list view 1 selection index. Tapi bukan juga bisa jalan ya. Itu kan dulu. Ini di ibu kota provinsi. Nah, banyak lalu hotel. setelah itu pilih call TinyDB. Nih, call TinyDB. Nah, perpisahannya Kayak nama Loka kemarin. Warna Itu hijau, lah, warna kan ada di sini si Arif itu, biru. si Arif. Ungu. Kampungan itu. Si polisi bapaknya tuh ya? Iya kak? Si Arif anaknya 2 yang gereja yang sama juga tapi Nah, bukan lalu dosa setelah dia. itu diduplikat. Yang bicara itu, acara di sana, Semarang. Nah, itu sih lihat itu. Enggak itu tadi intensif. Ya, karena SMA 2 itu. Ada si Arif yang Salah. Dharma Loka. Coba lah 1 minggu intensif, 1 minggu nggak datang karena mengurus perpisahan. Jadi hari kemarin lah jadi perpisahan, hari ini lagi sendiri. Kan nggak mampus kan? Dia ngurus itu untuk apa? Dia kata pengurus. Jadi nggak pernah bimbel, padahal di situ udah muncul kisi-kisi kan, bocoran-bocoran kan, itu yang dibahas di bimbel. WA mamanya, aku juga nggak tahu itu katanya. Mati loh. Aku juga nggak tahu kalau ada. Enggak, aku kenapa si Arif justru sekarang lagi intensifnya bahas prediksi soal SNBT. Si Arif malah nggak pernah bimbel, malah di sekolah aku bilang kan, sama ujian praktek itu makanya pernah aku posting kan. Itu SMA Dharma Loka itu masuk tuh. Ya, aku juga nggak tahu tuh, itu jawaban mana.
Ya iya, mau dia tahu juga lah. Harus ibu bimbel. Ya sudah, pokoknya nanti Ya nggak aku masih ibu di sekolah mah, kan mama nggak tahu juga. gagal ya udah nanti si Petra pun kayak gitu, si Saron Burmanel itu kan Selama berapa aku juga. yang kemarin aku tunjukkan rumahnya yang besar itu. Akhirnya aku telepon, dia datang kemarin. Nah cuma dia masih ada jedanya, masih bisa di tanggal 20, 30. Kalau siapa kemarin perpisahan 4 hari sebelumnya nggak pernah bimbel karena ngurus. Dia katanya baca puisi, dia katanya ini. Baru Itu ya. hari inilah dia sama kayak si apa dulu, si Jordan. Di Jordan kan Dharmaloka, Dharmaloka itu sering kayak gitu. Padahal aku tanyalah SMA Santa Maria, kalian perpisahan apa? Oh ya Pak, karena kami SNBT tanggal ini, selesai SNBT kan tanggal 5 kan? Kami tanggal 7 perpisahan. Akhirnya itu kan bagus sudah. Dilihatlah apa sih dibuat acara-acara kayak gitu anak-anak mau ujian. Tapi karena kami nggak situ apa dia. Nggak boleh gitu. Jadi maksudku orang tuanya kok nggak peduli gitu. Kalau nggak kan bisa frontal sama kayak gitu. Apa sekalian kan bisa dari seorang orang tua itu. Anak-anak mau ujian masuk PTN, masa acara-acara gitu orang semua pada bimbel, berjibaku semua di bimbel itu. Orang tuh nggak semua anak yang mau PTN tuh. Ya udah, anak saya itu jangan dibuat pengurus. Ya anaknya mau. Nah itu udah salah. Ditanya lah, kamu ikut PTN, kamu ini kalau peduli sekolah itu kan. Jadi Misalnya mak tadi, misalnya cuma. datang lo tuh, akhirnya nggak mau lagi anakku ke Dharmaloka itu. Ada yang kayak gitu mau. Karena orang nggak tahu, bisa kayak si sekolah di sini kan di mana? Jadi liburan itu mak ya. When Tahu orang tua. back Si mau ujian praktik kami jadi ini masih sekolah lah ya. Oh ya udah lah ya. Tapi enggak. Memang banyak sekolah itu, sedangkan sampai berakhir SNBP untuk prestasi kan viral kemarin. Sekolah-sekolah nggak didaftarkan anaknya ikut SNBP karena kelalaian. Kelalaian kan? Nah, itu. Lupa begitu. kritika Kayak gitu kan bermalas ya sekolah itu, nggak peduli gitu. Jadi anak minta maaf kan, jadi katanya anak-anak eligible itu dikasih gratis bimbel. Nah, itu betul. begitulah. Bukan lolos itu. BTW supaya dia teksnya ke tengah, untuk yang bagian textbooknya ini buat ke center. Ada OSIS. Nah, kayak misalnya kalau kita tulis, nanti dia bakalan ke tengah. Nah, setelah itu untuk yang bagian sini, list view-nya juga kita atur. Misalnya weight-nya itu view parent kali ya. Kok jelek ya? Nah, jadi ibaratnya kalian punya tugas kerjakan PR. Nih, dia tersubmit, kita submit. Kalau udah selesai tinggal ditekan dan terhapus. Kira-kira begitulah. Terus kalau kita tekan back, balik lagi ke sini pilihannya. Untuk yang to-do listnya aku buat ke bawah biar dia kelihatan ya. Soalnya di HP kalau dia ke atas dia nggak kelihatan guys. Dia harus dibuat di bawah. Oke. Kita buat di sini. Nah, yang ini kita buat weight-nya itu 10% dan juga font size-nya itu. Setelah itu kita buat teksnya itu back. Begitu nggak sih? Jadi dua dibeli. Satu, astronomi, dua, terbarukan. Untuk sekarang. Supaya Nah, mau menyiarkan seperti sesuatu ini. yang
Kalau di sini tampilannya itu dia seperti kayak memanjang gitu, tapi kalau kita lihat dari HP dia akan memanjang ke bawah. Jadi dia nggak kelihatan berantakan kayak gini. Nah, habis itu untuk button yang untuk back ini kita rename aja supaya nggak susah mencarinya di bagian blok. Kita ganti jadi back. Nah, setelah itu dari elemennya itu kita masukkan ke screennya itu ada 2 clock. 2. Kita masukkan ya, cari aja di sini clock. Kelihatan kan guys? Clock. Nah, clock 1 dan juga clock 2. Nah, bisa kalian lihat di sini. Nah, supaya kita bisa bedain nanti di bagian blocks dan gampang, di clock 1 tuh biarin aja dia tetap clock, tapi untuk clock 2 nya kita buat jadi seconds timer. Nah, jadinya kayak gini guys. Nah, setelah ini karena kita mau buat kayak di aplikasinya itu, kalau misalnya dia detiknya itu udah ke 1, berarti itu penanda kayak udah selesai gitu timernya itu jam belajarnya. Maka kita butuh suara musik-musik gitu. Nah, jadi kita butuh player di elementsnya nih guys. Player. Nih, kita masukin playernya. Karena tadi kita udah masukkan MP3-nya itu yang sound ini, aku buat ini untuk relax. Jadi aku pakai musiknya ini lagi. Jadi aku nggak perlu nge-input musik-musik apa lagi. Tapi kalau kalian mau bedain musiknya nggak apa-apa. Nah, buat source-nya di sini yang MP3-nya. Terus aku mau buat volumenya itu 100. Jadinya kayak gini kan. Lalu setelah itu kita checklist yang bagian loop-nya. Nah, hal yang penting yang harus kita lakukan itu untuk kedua clock-nya ini, clock 1 sama yang bagian second timer-nya ini, kita harus buat unchecklist yang timer enable-nya. Pokoknya ini jangan sampai lupa ya guys, dan timer intervalnya tetap kita buat 1000. Oke, sekarang kita lanjut di bagian blocks-nya guys. Yang di blocks ini supaya kita cepat, kalian bisa langsung tiru aja. Dan mencari komponennya gampang kok, di sini saja. Oke, pertama-tama kita pilih yang start untuk start button. Cari di sini mana yang start. Nah, jadi ketika when start-nya ini diklik, maka kita set yang clock 1. Mana clock 1 di sini? Set clock 1. Nih, set clock 1 time interval 2. Langsung masukkan ke dalam sini. Terus kita langsung siapkan yang mana ya? Yang hours, second sama minutes-nya. Nih. Di gini ini kita pilih yang teksnya aja. Mana nih? Nih. Nah, kita duplikat aja langsung sebanyak 2 karena kita butuh 3 kan, hours, second sama minutes-nya. Nih. Dah. Lalu setelah itu kita langsung pergi ke map. Di sini guys, kalian harus teliti ya di bagian sininya, soalnya agak rumit sih, takutnya yang ada kita pusing gitu kan. Nih map, lalu pilih yang untuk perkaliannya. Lalu setelah itu nih kita geser aja dulu ya biar rapi, karena ini bakalan bentuknya itu panjang banget. Nah, kita masukin di sini hours text-nya. Terus kita kalikan dengan 60 guys, karena kan kali 60. Mana ya, Matt? Mana angka di sini? Nah, nih kita masukin, terus kita buat 60. Seperti ini. Nah, setelah itu kita langsung pilih yang untuk penjumlahan guys. Yang ini penjumlahan. Terus kita masukin yang
hours text kali 60 yang ini kita masukkan di sebelah kirinya. Setelah itu kita tambahkan dengan yang minutes tadi. Nah, ini agak panjang sih. Nah, seperti ini guys. Kenapa? Karena ini tuh 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi ya begitulah logiknya. Oke, lanjut kita masukkan lagi di bagian matnya itu yang perkaliannya guys. Nah, di satu sisi kiri ini kita masukkan yang ini, dan di sisi kanannya itu kita kalikan dengan angka 60. Nih, langsung aja kita ubah 60 guys. Jadinya seperti ini. Oke. Setelah itu kita pilih yang di bagian matnya itu yang penjumlahannya lagi. Mana ya yang penjumlahan ini? Terus kita di bagian kiri kita masukin yang tadi, kita geser dulu, terus masukkan yang second text-nya itu di sebelah kanannya guys. Seperti ini. Oke, sekarang kita pilih lagi yang perkaliannya guys, ini perkalian. Terus kita masukin ini ke sebelah kiri. Nah, untuk di sebelah kanannya itu kita buat angka 1000. Karena kan time intervalnya tadi kan sampai 1000 kan. Jadi kita buat di sini di sebelah kanannya. Jadinya seperti ini. Nah, sekarang yang ininya udah jadi, kita tinggal sambungkan di set clock 1 time interval 2. Jadi ini gunanya untuk yang bagian clock 1. Nah, jelas seperti ini. Jadi kita memang harus rapi buatnya supaya nggak pusing guys. Oke, biar cepat sisanya bisa lihat yang selanjutnya. Itu adalah clock 1. Di sini clock 1. Nah, kita pilih di sini set clock 1 timer enable. Ada nggak ya? Set clock 1 timer enable 2. Ini dia. Oke. Lalu setelah itu kita buat juga ini 2 kali, kita duplikat aja. Nah, masukkan lagi ke dalam sini. Tapi yang ini kita ubah jadi second timer guys. Nah, setelah itu kita pilih yang logiknya, dimana kita masukkan untuk two-nya itu sama-sama true. Nih. Nah, setelah itu yang ini udah jadi semuanya. Terus kita buat yang clock 1-nya lagi. Jadi when clock 1 timer ada nggak? When clock 1 di sini ini, pilih ini guys. When clock 1 timer, maka kita hidupkan suaranya. Kita call player 1 start nih. Nah, setelah itu kita set lagi clock 1-nya. Set clock 1 timer enable 2. Set clock 1 timer. Oh, kita tinggal duplikat aja lah karena dia udah ada. Nih, kita masukin ke dalam sini. Setelah itu ini juga kita duplikat lagi 2 kali. Tapi ini untuk yang timer second timer. Nah, setelah itu kita ganti true-nya ini dengan false. Nih. Nah, jadi bagian keduanya. Oke, langsung aja kita buat yang untuk stop buttonnya. Nah, kita pilih yang bagian stop. Nah, jadi when stop button click, stop click, kita call player 1-nya ini stop. Nih, call player 1 stop. Nih, oke. Lalu setelah itu kita set clock 1 sama second timernya itu timer enable. Yang ini kita duplikat aja. Kita duplikat aja. Kita duplikat sebanyak 2 sekali satu ini. Aduh, apaan sih? Yang ini maksudnya. Ini hapus, ini salah. Oke, yang ini kita ubah ke clock 1. Jadinya clock 1 sama second timer yang timer enable-nya. Nah, dia tetap false ya. Setelah itu kita pilih set hours. Set
hours yang text to, ada nggak set hours text to? Ini dia set hours text to. Nah, kita buat sebanyak 3 kali guys, soalnya kan ada hours, minutes dan seconds nih. Nah, kita buat sebanyak 3. Oke, tinggal kita ubah aja di sini nih untuk minutes dan ini untuk secondnya guys. Dah. Nah, karena nanti kita mau buat tampilannya itu di desainnya itu kan nanti bentuknya awalnya 000000 seperti jam biasa kan. Jadi kita pilih di sini yang untuk teksnya, di mana teks awalnya itu 00 kita buat untuk kiri, kanan dan tengahnya. Nih. Ini tinggal kita copy aja, kita pastekan. Nih. Nah, kita isi 00 dan 00. Kelihatan kan guys? 00. Ini dia. Nah, setelah itu barulah yang bagian ini udah jadi, kita geser aja supaya rapi. Ini kita susun semuanya. Ini dia, kita susun. Nah, setelah itu kita buat yang untuk second timernya. Second timer untuk clock yang kedua tadi. Mana ya? Second timer. Ini dia. Salah. Nih, when second timer, tarik ke sini, nempel. Nih, when second timer, kita do-nya itu yang di control nih ya. Nih, yang if dan else. Lalu if-nya itu kita isi dengan apa ya, yang dari mat-nya dulu, yang besar. Ini kan sama dengan kan, kita ubah dulu jadinya ke besar. Nih, lalu kita isi yang kiri, bagian kirinya ini dengan set second timer 2. Masukannya itu yang second text. Ada nggak ya second textnya di sini? Berarti yang diketahui ada 100 miliar galaksi. Nih, Menjadi astronot. udah kita copy aja dulu, terus kita masukkan ke sininya itu. Walaupun kamu nggak ada astronot, berarti kamu kayak ngerti bahasa Rusia. Kamu sekolah bisa bahasa Rusia. Iya. Sebagian besar astronot yang terbang ke ruang angkasa menumpang roket Rusia dengan tulisan Rusia pada tombol penyanyi. Dan sebagian orang di stasiun ruang angkasa internasional adalah orang Rusia. Berikut ini beberapa persyaratan lain jika kalian ingin dulu. Kalian harus bisa berenang. 1. Sorry guys, harus antara 157 sampai 150. salah duplikat. Jadi semuanya terduplikat. Duplikat apa tadi? Nah, yang kita masukkan ke kiri, bagian kirinya. Kita masukkan ke bagian kirinya, terus ubah yang ini jadi yang bagian detiknya, seconds-nya. Lalu kita isi dari mat angka 0 untuk bagian kanannya. Jadi ini lebih besar dari 0. Setelah itu kita pilih yang set second text to. Set second. Ini dia. Kita duplikat. Oke, kita masukkan untuk yang dan-nya. Tapi yang ini kita 00-nya ini kita delete. Terus kita pilih yang minus, yang di bagian matnya yang pengurangan. Nih, pengurangan kita masukkan ke sini. Setelah itu kita pilih yang
second text-nya lagi. Dari sini kita tinggal duplikat aja. Kita masukkan ke sini dan ini dikurangi sama angka 1. Masukkan. Kita kurangi dengan angka 1, guys. Nih. Kita ubah jadi 1. Oke. Lalu setelah itu untuk else if-nya itu pilih yang besar sama dengannya lagi. Nih. Nih, kita duplikat aja. Oke. Terus kita Kau bisa membaca nih berapa ruang ini? Berapa bacanya ini? Berapa? salah duplikat, guys. Harusnya yang ini. Berapa bacanya? Nih. Udah. Bisa Setelah itu pilih yang else if. Nah, untuk yang bagian else if-nya ini ubah ini jadi minutes. Untuk yang minute, jadi ini second ini untuk menitnya yang lebih besar dari ini. Setelah itu untuk dan-nya itu kita pilih 2 kali set. Nih, kita duplikat aja. Nih, kita hapus aja ini. Nah, kita butuh ini. Kita copy, kita paste lagi. Untuk dan-nya ini kita buat 2. Nah, yang satu ini yang di atas ini untuk menit dan yang satunya lagi untuk seconds. Nah, untuk yang bagian set minutes text-nya ini kita duplikat aja, kita masukkan ke yang set minutes text-nya. Cuman dia harus tetap sama ya, guys. Ini menit, berarti ini juga menit. Nah, kita kurangkan sama angka 1 ya, biar kurang-kurang. Oke, ini yang dan tadi. Oke. Nih, yang set second text-nya ini kita buat 59. Kita buat ke sampai 59. Dan kita buat 59. Setelah itu untuk bagian dan-nya selesai, kita lanjut bagian else-nya. Else-nya ini kita pilihnya itu set. Kita lihat dulu ya yang di project sebelumnya. Ya benar, set kan. Nih, kita pilih yang bagian set yang hours text to. Yang ini kita paste aja bagian else-nya. Kita buat sebanyak 3 untuk hours, menitnya dan juga seconds-nya. Nah, untuk yang menit sama second-nya ini kita buat memang sampai 59. Cuman yang hours-nya itu kita buat hapus. Setelah itu kita copy, kita pastekan. Setelah itu kita buat ke sini -1. Nah, udah jadi. Setelah itu kita tadi kan ada buat yang fitur tombol untuk back. Setelah itu kita pilih yang when back click. Setelah itu kita buat yang open another screen. Open another screen. Nah, kita mau buat backnya itu balik ke menu sebelumnya. Mana ya? Menu sebelumnya itu menu yang screenshot. Nah, jadi deh. Oke, berarti udah selesai yang blocks yang untuk screen yang timernya, guys. Oke, selanjutnya kita pergi ke screen 5. Ini ada screen 5 yang kita buat tadi khusus untuk menghitung berapa langkah kita jalan. Kayak ibaratnya kalau belajar itu kan kita butuh juga istirahat jalan gitu kan.
Nah, Di sini jauh sama. untuk desainnya sebenarnya terserah. Kalian bisa buat bebas kayak mana. Aku buatnya seperti ini. Mana yang di sininya itu back. Terus di sini pakai label. Di sini button untuk mulai, button untuk berhenti, dan di sini angka 0, dan di sini button untuk reset. Nah, ini dia. Ini desainnya sebenarnya terserah aja mau buat gimana. Nah, bagian terpenting di sini ada 2 komponen yang harus kita masukkan, yaitu pedometer dan text to speech-nya, guys. Bisa kalian cari di sini di bagian atasnya. Pedometer. Nih, tinggal di drag aja. Nah, ini dia. Aku udah masukin pedometer dan text to speech-nya. Ini adalah tentunya non-visible komponennya, guys, jadi nggak kelihatan di screen-nya. Terus untuk setiap tombol-tombolnya itu seperti back, mulai, berhenti, yang itu kalian rename. Sama seperti penjelasan yang tadi, yang sebelumnya, yang button back yang di sini kan teksnya back, berarti kayak kita rename, misalnya dari button berapa jadinya back. Yang ini jadi mulai, stop, supaya memudahkan kita dalam membuat yang blocks-nya, guys. Sebenarnya ini nggak susah sih. Aku ulangi lagi, kalau yang ini untuk tombol back-nya. Di sini back to menu. Jalan santai yuk ini dari label, cuman untuk membuat keterangan aja. Yang ini kayak tadi buttonnya, ini button. Yang ini aku buat hitungan. Nih hitungan. Yang hitungan ini juga dari label ya, guys. Label, tapi aku buat hitungan karena hitungannya itu kan aku buat dari 0. Jadi nanti tentunya 0-nya ini ya berubah, bertambah kan. Karena ya setiap jalan dia akan bertambah gitu angkanya 1, 2, 3. Dan ini juga reset. Nah, gitu aja ya. Oke, yang pertama kita buat itu adalah when back to menu, klik. Berarti kita tinggal tekan aja yang button back. Nih, back. Jadi ketika kita menekan tombol back, maka kita open another screen. Berarti kita balik lagi ke screen 2, yang screen yang kita bagi 4 kotak itu. Yang ada to-do list, timer gitu loh. Nah, lalu setelah itu yang ini untuk tombol mulai, kita call pedometernya itu untuk start. Kalau misalnya stop diklik, maka pedometernya untuk menghitung langkah itu stop. Nah, lalu ini ketika kita reset, maka kita panggil pedometernya itu untuk mereset angkanya itu, yang hitungannya. Maka hitungannya itu kembali lagi ke 0. Ini untuk meresetnya. Di sini tinggal sesuaikan aja ya. Nah, lalu setelah itu untuk yang pedometer satunya, when pedometer 1 simple step, ini dari yang pedometer sini. Nih. Kenapa sih ribut kali? When pedometer 1 simple step distance. Nah, yang dari sini ya, guys. Nah, lalu setelah itu pilih yang set hitungan. Dari yang hitungan di sini, nih, di drag ke sini, terus pilih yang pedometer 1 simple step, tinggal dicari. Jadi kira-kira beginilah. Ini aku kurangi biar kita bisa nampak. Ini dia, ada sebanyak 5. Ini untuk yang screen untuk jalan santainya. Oke guys, sampai di sini dulu penjelasannya untuk membuat aplikasi belajar menggunakan MIT Inventor. Semoga video penjelasannya ini jelas dan juga mudah dipahami ya guys. Kalau ada yang ingin ditanyakan, jangan lupa tanya di kolom komentar dan jangan lupa